Baik, pagi. Selamat sore teman-teman sekalian. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Kita kali ini akan bicara mengenai studi populer. Kaitannya sama bagaimana diet-diet tersebut bisa menurunkan berat badan. Nah, sebenarnya diet yang populer dan bisa menurunkan berat badan lebih dari yang saya tugaskan ke teman-teman sekalian. Kalau lihat sebenarnya ada begitu banyak. Beberapa tahun lalu mungkin ya, salah satu artis kenamaan yang sering podcast kan juga bikin buku ya, diet 3 huruf gitu kan, saya nggak belum menyebutkan. Nah, dia juga punya diet tersendiri versi dia. Silahkan olahraga mempeng sampai ambil mau pingsan, terus habis itu nanti bulking dan yang lain. Buktinya saya badannya bagus, bisa turun berat badan. Tapi kan kita nggak ngerti di belakang itu dia punya tim medis yang siap sedia, uang yang cukup untuk membayar jika ada sesuatu masalah kesehatan. Permasalahannya banyak orang yang mungkin cuma nonton, lihat, tahu, ngikutin, tapi nggak punya basic ekonomi yang cukup, sehingga sakit nggak ada yang nanggung. Ketika ada masalah kesehatan tertentu, oh nggak apa-apa, itu normal kok, lemes, mau pingsan, oh nggak apa-apa, memang harus pakai pasir itu. Tahu-tahu waktu itu beberapa tahun sebelumnya ada yang sampai meninggal. Ya, hanya tenaga gizi waktu itu sampai harus speak up bahwa no, ini tidak recommended. Dan akhirnya beliau yang kesehatan waktu itu menyampaikan bahwa ya tidak semua orang cocok dengan diet yang saya kembangkan. Karena personal saya sama kamu, basic badan saya sama kamu, kemampuan saya bertahan dengan kamu bertahan itu berbeda, gitu ya. Nah, di sini kita belajar mengenai macam diet populer. Kaitannya nanti kalau kamu menemukan orang-orang yang mereka menjalani diet-diet tersebut misalnya, kamu bisa sampaikan sebagai seorang akademisi, ini loh yang saya tahu, ini loh kurang tepat, ini loh titik tidak tepatnya atau kurang tepat, sehingga kalian bisa lebih aware, tidak semua hal bisa diterapkan. Oke, ini kemarin ya kita sudah sempat diskusi sebentar bahwa ada 3 macam kondisi, mulai dari berat badan berlebih, overweight. Teman-teman perlu lebih paham, obesitas itu IMT-nya berapa? 1. Di atas 25 menurut. Terus berarti obesitas. Obesitas. Sebelum kita obesitas, kan diukur. Oh, Rius tidak obesitas. Oh, kamu obesitas. Kan harus ada sesuatu. Obesitas berapa? 27. Rahani, Cita, 25. Ya. Ada lagi? Dua lima. Menurut saya alam. Bukan, kamu enggak? 16 tahun berapa tahun? Saya tidak ya, ada bisa membantu. Ya, ada bisa membantu. Obesitas itu definisinya kalau mau dengan angka berapa? Obesitas. Obesitas. Itu berapa? Obes. Seseorang disebut obes. 25 itu apa?
Ada yang namanya IMT kalau disebut obes, kalau dia menurutmu kalau dia 25, Kemenkes 25, obes 25 sampai 29. Di kelas saya boleh boleh, tapi untuk ngawur itu artinya plong boleh tapi kalau ngarang ya ini bersuara kan direkam kan malu dong. Nah, dah 25 berapa bos? Berapa bos? Nanti yakin. Nanti kan kasih tahu orang lain salah. Oke, selain 25, tadi ada 30 WHO. Kita tidak cepat boleh googling. Saya tidak butuh Google kalian. Saya tidak butuh ChatGPT kalian. Saya butuh otak kalian. Di otak kalian ada tapi itu kalau cuma searching ini dapat. Di otak kalian selain yang bilang obesitas itu dimulai dari 25 di atas 25 ada otak kalian yang lain obesitas itu angkanya berapa? Obesitas mulai disebut maaf ya Lucia kamu obesitas, maaf ya kamu normal, maaf ya kamu underweight. Nah, obesitas basic knowledge masih lagi sih harus paham. Diajarin belum? Kapan? Ini jangan jadi ilmu lah. Karena ilmu kan selalu berkembang. Dan pendapat ini selain Rahayu dengan kepediannya obesitas di atas 25. Nah, gue tahu. Itu karena saya masuk di 27 Pak di atas plus. Kalau 26,9 obesitas belum? Itu saya di atas 25. Bukan menurut kamu Cynthia. Obesitas itu di atas 27. Oke. Nah, 26,9 obesitas belum berarti nih. Ini bisa setahun nih ngomongin kayak gitu berarti. Hah? Patokannya mau apa? Kamu mau manut sama siapa? Kan selalu ada cut off klasifikasi dan kita mengimani klasifikasi berdasarkan siapa kan gitu ya itu satu dulu. Yang kedua kita kan orang Indonesia, kamu mau disamakan dengan orang Kaukasian ras kulit putih badannya gede-gede itu masih dianggap normal ya itu tentu kita yang badannya kecil-kecil orang iso disamakan dengan mereka. Oke. Jadi tidak serta-merta kamu googling kamu nemu jawaban obesitas 30. Menurut Asosiasi Dietitian Amerika misalnya atau British Dietitian Association atau mana ya menurut itu untuk populasi mereka masing-masing. Nah, kalau menurut populasi Indonesia disebut obesitas itu kita kan mengajukan ke Kementerian Kesehatan. Kemenkes itu di 2014 yang kemarin itu dia mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan ya kan tentang pedoman gizi seimbang. Silakan nanti di-download ya. Permenkes itu di-download. Nah, di situ ada tertulis underweight atau gizi kurang, kemudian ada normal weight, kemudian ada overweight atau mungkin kita sebutnya sebagai kegemukan. Kita di atas overweight ada obesitas atau mereka bilangnya kegemukan dengan risiko. Clear ya? Ini klasifikasinya. Disebut normal itu dari berapa sampai berapa menurutmu? 18 itu 18 sampai mulai
18,5 sampai sini yang benar. Kamu berapa? Terus sebenarnya berapa? Wes, yuk, obesitas dari berapa sampai berapa? Yuk, obesitas 18,5 sampai ya, sorry, normal 18,5 yang dia ukur yang ini ya. 50. Nah, 18 sampai kegembuhan sama obesitas dari perkara 27 ikut mana, 26,9 ikut mana, 27,1 ikut mana, silakan. Kenapa? Karena kalau kita mundur sebelum Permenkes ini dibuat, ada patokan yang lain di sini ada itu. Ada patokan yang lain di mana dulu dianggap normal kalau dia 18,5 sampai dulu. Ya, mungkin kalian belum pasti, mungkin masih kecil. Ada sampai 22,9 atau 23. Di atas 23 dia sudah masuk. Maka orang kaya rahayu yang orang yang dulu, orang jadul loh, orang lama, dia masih pakai panduan yang lama. Nah, sekarang kita sudah dari panduan yang lama ini yang mengikut sekarang juga. Kalau ini Permenkes 2014, kita pakainya itu, ya. Kenapa? Kok bertambah Pak? Sebenarnya 20. Untuk sedikit itu mau kalau tambah dikit pos yang terus bisa jadi suatu saat nanti orang-orang yang berbadan gemuk saat ini sesuatu yang sebagai apa namanya ya, tingkat kesejahteraannya sedikit gitu ya. Nah, dari patokan ini kita ambil ini dulu ya. Nanti saya bilang bahwa ini bukan dibuang, yang dari WHO tidak dibuang, akan digunakan nanti ketika kita bicara tentang dietetik yang untuk diabetes. Yang diabetes pakai yang WHO. Kalau untuk orang normal tanpa diabetes kita masih pakai yang Permenkes ini. Nah, dari Permenkes inilah cut off yang dari Permenkes inilah ternyata Indonesia dari 2007, 2010, 2013 dan 2018 selisih 5 tahun. Ternyata orang gemuknya menambah. Ya, orang yang berat badan lebih atau overweight atau kegemukan bertambah. Semakin ke sini semakin bertambah. Kita belum tahu nih hasil yang 2023 bagaimana. Karena 5 tahun dan 18 itu 2023. Terus yang obesitas di atas 27 makin bertambah lagi.
Ini kan artinya ketika 21%, artinya 1 dari 5 orang. Ya kan? Taruhlah di belakang ada 5 orang, 5 orang. Pasti satunya obesitas. Sekarang di Indonesia kan semakin banyak obesitas. Di sisi lain, ternyata yang obesitas sentral itu juga semakin lama semakin bertambah. 1 dari 5 orang itu juga obesitas. Obesitas sentral itu bagaimana? Ya, buncit, hamil. Berapa obesitas sentral? Kalau tadi kan obesitas ini, tidak usah buka buku, buka di otakmu. Ini obesitas, namanya obesitas general. Ya, obesitas general itu dilihat dari indeks massa tubuh. Itu juga disebut dengan obesitas sentral atau obesitas abdominal. Ya, abdominal ini rongga sentral. Nah, bagaimana menghitung obesitas sentral? Apakah laki-laki perempuan sama? Tidak. Perempuan kapan disebut obesitas sentral? Rahang di atas. Berat badannya. Tingkat perutnya 80. Bagaimana menghitungnya? Bagaimana? Ya, bukan alat lingkar. Gimana? Di dada? Di perut? Di pantat? Di perut? Perutnya banyak banget ya. Di pusat. Dua jari di atas pusat. Bisa lihat pusat? 2 jari di atas pusat. Nah itu tuh, itu menurut siapa? Perhitungan menurut siapa? Kan nanti beda-beda soal. Ya, nanti. Kalau perempuan ke bawah dikit kena pantat, pinggul, pinggang, ke atas dikit nanti kena dada. Dia sudah ukurannya beda. Ya toh. Ada yang perutnya gini dari atas, ada yang dari atas gini, ada pinggangnya. Itu pinggang itu yang diukur. Karena perempuan pasti punya panggul yang sedikit lebih besar dibandingkan laki-laki yang berkembang sejak dia menarche sampai nanti menstruasi sampai nanti mungkin menjelang ya hamil bisa itu pasti. Oke. Nah, itu tidak bisa diukur sembarangan. Ya, enggak semua dari kita bisa benar ternyata ukurnya sampai bisa lari gitu atau ambil nafas, lega, lega, secukupnya atau bagaimana? Apakah harus pakai metrik? Bisa nggak pakai AVI? Bisa nggak pakai jengkal tangan? Bisa. Bisa nggak pakainya kabel? Paham misalnya? Satu ini. Jadi terus kemudian itu obesitas. Jadi obesitas sentral atau obesitas abdominal atau abdominal obesity atau central obesity itu kalau laki-laki, kalau untuk orang Indonesia jika dia di atas 90, di atas 90 untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan dia di atas 80. Tidak usah iri. Kenapa perempuan lebih rendah? Tapi bayar lebih banyak. Laki-laki bayar beda. Risikonya pada perempuan berbeda. Terus kemudian obesitas selain daripada IMT ataupun lingkar pinggang, lingkar perut, waist circumference, waist bukan circumference, bukan perut. Jadi bahasa Inggrisnya waist. Tapi bukan panggul. Panggul itu bukan waist. Nah,
Selain dua itu, ada yang disebut dengan persen body fat, persen lemak tubuh. Kamu menghitung persen lemak tubuh pakai apa? Pakai biaya. Sudah. Biaya yang mahal apa biaya yang murah? Yang murah banget. Apa tadi? Kapan itu ngecek tadi? Oh, beda lagi. Kapan pakai? Bantu beda lagi. Ada kuliah belum tahu, belum kalau kuliah belum tahu. Pakai dia yang biasa. Ya biasa, biaya sejutaan. Oke, kalau pakai biaya atau pakai DXA, MRI dan yang lain, ini kalau perempuan disebut obesitas, lagi mohon maaf, ya persennya berbeda. Perempuan kalau disebut obesitas, dia di atas 32%. Tubuhnya terdiri dari lemak. Tapi kalau laki-laki di atas 25%. Jadi orang seperti Rius secara IMT normal. Kamu lihat secara visual aja, normal. Secara lingkar pinggang normal kan? Normal. Saya nggak tahu tuh ya, 90 itu tipis banget tuh soalnya. 90 itu tipis banget ya. Ini teman-teman yang mungkin sambil lihat-lihat begini, udah dari lebih dari 4 jengkal atau belum? Ya. Satu jengkalnya bisa 25 cm sendiri. Udah nggak usah ngukur, kamu sudah pasti kecil. Oke, tapi apakah persen body fat-nya dia itu tergolong normal? Belum tentu. Karena persen body fat kita nggak bisa lihat. Harus diukur. Kalau dulu ketika saya kuliah nggak mampu beli BIA dan BIA yang kami punya itu kami rusakin, saya rusak 72 juta ya. Itu kami pakainya skin food caliper. Pernah pakai caliper. Ada yang murah, pleok, ada yang dari bersih, tajam. Kalau dicepetin sakitnya minta ampun. Kalau yang kertas, kertas. Kalau yang plastik, ya nggak begitu sakit, tapi dia tipis. Bisa mengukur kaliper dengan baik. Jangan-jangan yang disubit adalah dagingnya. Padahal kita mau ngecek body fat-nya. Jangan-jangan kita aja semua. Ya kan? Atau justru, aduh kasihan, yang tipis-tipis saja deh. Kenanya cuma kulit, ya toh, jaringan lemaknya. Diukur di mana aja? Ada 4 bagian paling sering. Namanya saya salah. Sorry, tadi saya Berlin, skapula itu mana? Ada yang ngapal-ngapal gitu. Ujian, gitu. Ujian. Sebutkan 4 lokasi. Apa? Bla 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 bla. Betul. Nah, ketika praktek, silakan tekan subscribe yang mana? Skapula itu mana? Skapula. Nggak usah kasih tahu nama. Tulangnya mana? Yang mana? Sub itu bawah. Itu supra itu ya. Sub itu bawah. Supra itu. Sub skapula. Mana skapula? Jadi harus cepat toh. Salah memberikan salah. Dosa yang kena. Ini yang bentuknya kayak apa namanya? Di bawahnya ini. Duduknya di bawah sini. Sub skapula. Terus ini apa itu apa? Ayo. Ini apa itu apa? Hah? Oh, baru tahu.
Oke, ini apa lagi? Suka yang stupid. Tapi kalau sudah stupid kok sudah bayar sudah. Paling penting kalau saya stupid lagi pakai apa? Biasanya makan banyak ngomongin itu tadi bukan supaya. Terus ada lagi dua lagi yang paling sering sebenarnya lokasinya dari 9 sampai 12 lokasi. Tapi yang paling sering aku tunggu bisa semua. Ya, bisa. Enggak, ketika cukup yang lebih dari 32 atau lebih dari 24 sebenarnya kita tidak menjudge seseorang hanya satu indikator saja. Ya, selamat ya kamu, selamat ya seumur, maaf ya seumur ini. Kalau kita otaknya pikir satu top bahwa obesitas saya dilihat dari BMI. Tapi dari semua yang ini kondisi psikologis atau abdominal kita itu di atas 80 atau di atas 90, risiko bisa punya penyakit normal ketika indeks massa tubuhnya 24,8 normal. Jadi kita berujinya bukan karena kamu berkaca atau lihat wah ini aku gemuk nih ya, yang informasi tidak akurat harus dihitung kan. Jadi bukan lagi subjek kayaknya saya sudah gemuk harus dihitung. Ini buat perempuan pasti kemudian kenapa saya udah gemuk bakal kita tapi normal ada di batas atas ya. Coba punya berat timbang berat badan kemarin berapa Mbak Sita? Kamu yang tadi pagi nah, coba 12 ya. Ya sudah saya 24 sekian. Oke, 25 ke atas itu buat teman-teman yang masih ragu atau mungkin merasa saya 23, 24 tapi kok kayaknya saya tidak kemampuan. Tapi saya normal. Ini ada terjadi di lapangan di rumah sakit. Banyak anak-anak muda itu dapat klien rawat jalan gitu kan, konsultasi dengan dia normal. Dia masih indeks massa tubuhnya masih normal. Kalau kita hitung lewat BMI, penurunan badan, larinya kemudian, ya kan? Perusahaan jenis, orang-orang yang di borderline, yang di pojokan, oke, ini terus ini kemarin sudah disampaikan ya, ketika kita bisa memanajemen berat badan dengan baik, ya kesehatan kita meningkat. Kenapa? Soal itu saya semakin bertambah gemuk, tekanan darahnya lebih tinggi dibandingkan yang peningkatan berat badan. Kondisi resistensi insulin. Kalau tadi berat badan yang meningkat,
tekanan darahnya naik, hipertensi. Sebenarnya nanti kalau hipertensinya bertahan, tekanan berat badannya tetap saja tinggi, ada risiko mengalami kardiovaskular disease, masalah-masalah penyakit jantung dan bertambahnya juga berat badan, persen body fat itu nanti berhubungan sama resistensi insulin. Maka semakin sini semakin banyak orang diabetes. Mungkin kemarin prevalensinya naik terus. Hipertensi, hipertensi juga semakin kesini semakin naik terus. Dan ternyata kaitannya sama ini obesitas terus. Ya, ada hubungannya. Dan semakin bertambahnya berat badan bukan semakin bahagia. Diri sendiri, kamu akan lebih bahagia. Kalau sekarang bahagia, oke, kamu sudah sampai ke bahagia. Ya, sampai itu ya. Jauh lebih. Kenapa? Karena kualitas hidupmu akan lebih baik. Gak kos-kosan naik turun lantai 3. Gak kos-kosan. Tapi ketika berada dengan berat badan yang naik lantai 3 turun lagi, tidak bisa belajar. Terus kemudian kualitas hidupnya juga akan lebih rendah ketika obesitas. So kalau kualitas hidup. Kemudian juga komposisi badan juga dampaknya. Saat ini sedang di stase maternitas, di mana banyak masalah yang ditangani bukan ibu hamil saja, tapi masalah-masalah kewanitaan atau masalah-masalah berhubungan dengan perempuan, mulai dari munculnya kista, terus munculnya mio, CA cervix, dan yang ternyata bukan nunggu orang tua untuk jadi masalah itu muncul, justru anak-anak muda. Jadi banyak perempuan-perempuan muda yang saat ini dirawat di rumah sakit dan kami tangani, itu ternyata mereka memiliki miom, mereka memiliki kista ovari, dan ternyata mayoritas dari mereka berat badannya lebih. Nah, regulasi lemak di perempuan itu berbeda dengan regulasi lemak di laki-laki. Karena perempuan sangat butuh lemak, kaitannya sama hormon. Sedangkan laki-laki lebih butuh protein. Maka masa normalnya lemak itu kalau di laki-laki berbeda dengan di perempuan. Karena perempuan lebih butuh lemak, maka dia diperbolehkan tinggi sampai 30%. Sedangkan laki-laki diperbolehkannya lebih rendah karena ototlah yang diutamakan. Ya, berbeda. Nanti otot kaitannya sama testosteron. Lemak kaitannya sama estrogen. Kan kalian sedang dalam masa subur. Hormon-hormon tersebut dibuat dari lemak. Jadi memang butuh lemak lebih tinggi. Sayangnya kalau terlalu tinggi ya jadi masalah tadi. Gitu ya. Ini terapi dari Obesity Medical Association. Obesitas itu ditanganinya lewat 5 pilar ini. Yang atas adalah yang paling penting, yang paling utama, dan yang pertama adalah tentang terapi gizi. Bagaimana bisa memberikan intervensi gizi pada orang-orang atau klien yang mengalami kelebihan berat badan. Setelah terapi gizi ya aktivitas fisik. So nggak bisa kamu mengandalkan makanan saja. Oh saya mau udah diet. Kamu kuliah di gizi berapa tahun? Masa nggak turun-turun? Seharusnya kan sudah belajar tentang diet sejak awal. Walaupun mungkin yang kalian pelajari adalah diet konsep secara umum, sehat secara umum atau gizi seimbang, ya kan? Kamu belum belajar tentang dietetik untuk obesitas. Kamu belum belajar tentang diet yang tepat untuk menangani berat badan berlebih atau menurunkan berat badan. Bagaimana sih caranya? Kan belum belajar sampai situ. Taunya makan ya sekian. Taunya makan ya komponennya kayak gini, kan gitu. Itu pun ternyata kalaupun dipraktekkan, apakah sudah mengubahmu ketika semester 1 kemarin sampai sekarang ini?
Ada, sudah memang diterapkan dan memang, ya Pak, saya akhirnya bisa naik berat badan. Ya Pak, saya bisa turun berat badan. Atau ternyata justru stagnan. Sudah menerapkan siapa? Saya nggak peduli hasil. Yang sudah menerapkan. Oh, kita sudah belajar tentang PGS, kita pedoman gizi seimbang, harus makan isi piring, pakai isi piring pula, 4 pilar hidup sehat lah, dan yang lain. Sudah itu. Nah, siapa yang sudah menerapkan? 10 pesan gizi seimbang lah. Pesan pertama apa? No, no. Nah, betul cantik Kak. Syukurilah apa yang disajikan di mejamu. Saya cuma berbuka dengan kurma 3. Syukuri. Saya cuma air putih. Ya tidak apa-apa. Kamu belum pulang tuh. Misalnya gitu. Apapun yang di mejamu disyukuri. Habis itu baru persentase-persentase dan yang ya itu. Kenapa harus bersyukur? Nanti ada konsep namanya mindful eating. Mindfulness eating. Jadi ketika kita makan, kita syukuri betul. Ini kayak nggak ada cerita. Mindful eating itu menjadi konsep juga di kesehatan. Saya ngomong soal mindful eating sama teman-teman keperawatan, mereka tahu ternyata ada mindful activity, ada mindful living. Salah satunya mindful eating. Jadi ketika kita makan, kita syukuri betul. Sambil kita makan, sambil kita berpikir, oh ini berasnya lagi mahal. Ini beras dari Cianjur nih mahal. Oh ini berasnya dari Delamu nih. Oh ini berasnya dari Vietnam nih. Kamu berpikir sampai situ. Oh ini berasnya ya warnanya putih. Oh ini pulen. Wah kalau pulen ini glycemic index-nya sekian. Oh ini kalau kering, adem dan yang lain. Mikir ya. Makan sambil mikir. Habis itu sayurnya, wah sayurnya kayaknya udah cukup nih. Oh sayurnya hijau, sayurnya bervariasi. Oh ternyata nggak ada sayur, sayurnya cuma peterseli 1 tok, garnish. Misalnya berpikir sampai situ. Oh saya masih kurang, oh ini sudah lebih. Jadi makan bukan sembarang makan. Makan pakai acara berpikir, bahkan sampai menganalisa, ini dapat dari mana ya? Ini diulahnya dari mana ya? Ini kalau saya makan ini dampaknya apa ya? Itu sampai mindfulness. Akhirnya kan takes time makannya. Ketika makannya takes time, glukosa darah cepat naik. Kalau makannya butuh waktu, lebih cepat mana naiknya kadar glukosa darah antara makan yang terburu-buru. Ayo kuliah nih bentar lagi. Dengan makan yang mindful karena dia perlahan gitu. Sambil berpikir, bukan yuk makan sambil ngobrol gitu ya, bukan, tapi makan yang memang dinikmati betul. Asin nih, kurang asam. Oh ini udah enak nih gitu. Kira-kira peningkatan kadar glukosa darah lebih cepat naik mana? Yang buru-buru. Ternyata makan buru-buru akan meningkatkan kadar glukosa darah dengan sesegera. Ya, apa kaitannya sama obesitas saya akan jelaskan. Ketika naik kadar glukosa darahnya naik dengan segera, insulinnya naik dengan segera atau tidak? Ya kan responnya seperti itu. Insulin kan tugasnya asam kerja meneh kan gitu tuh. Wah, ada makanan nih kerja. Makan glukosanya naik, maka insulinnya naik, ya toh. Kalau insulinnya banyak, glukosanya akan segera turun toh. Secara normal kan glukosanya langsung turun karena dibawa ke dalam sel. Naik cepat, turun cepat. Ya toh. Dampak di tubuh adalah ngantuk. Maka kalau kamu makan banyak karbohidrat, glukosanya banyak enggak? Iya, bukan bertenaga malah ngantuk, lemes. Ngerasain itu, ngerasain. Ini untuk orang normal loh ya. Kita bicara tentang metabolisme normal. Dan yang model kayak gitu jika diterus-terusin, dampaknya adalah so makanlah perlahan. Kalau zaman dulu SD dihitung sampai 32 kali. Lebih dari sekali salah. Ini berapa nih? 26 atau 25 nih? Sampai dihitung. Karena sebenarnya ketika kita makan perlahan, insulin juga dikeluarkannya kan perlahan. Respon turunnya juga akan perlahan. Itu akan lebih aman. Ya, maka makan jangan terburu-buru. Dan dikunyah, bukan cuma langsung ditelan. Kamu bukan ular. Karena kalau ditelan langsung, kan masih harus bekerja lambungnya.
memecah. Kan kerjanya jadi lebih keras. Oksigennya kan jadi banyak ke sini. Atau meneh nanti. Ya, nanti kita bicara kapan ya? Tentang leptin sama grelin. Kapan-kapan, Nes? Belum ada di sini. Jadi kalau orang gemuk, siapa di sini yang merasa gemuk dan nggak gampang kenyang? Ada? Nggak gampang kenyang? Kamu makan nggak kenyang-kenyang gitu? Apa? 5? Kayak kurang kalah gitu loh Mbak. Kayak apa itu kayak Ya, keras. aku nggak dikasih makan. Hah? Oh, tapi rutin 3 kali atau berapa kali sehari? Ambil kata makan 3 kali makan. minimal 3 itu. Sekali sehari makan berapa kali? Sorry, 3 kali. 3. Berarti makan banyak banget ya. Apakah benar, apakah salah ya? Ya, kita nggak menjadi judging di sini, bukan saatnya di sini aja. Tetapi itu namanya jadi lemes. Bukannya malah justru bertenaga. Oke, ini sampai nanti ke aktivitas fisik, perubahan perilaku, obat-obatan, bahkan sampai prosedur banyak. Ada orang yang nggak gampang kenyang. Jadi gini, teman-teman, ini apa belajar fisiologi ya. Saya yakin nggak diajarkan. Ketika kita makan, kan ada sampai lambung tuh masuk tuh. Ketika sampai masuk lambung, ada makanan tuh masuk lambung. Tadinya kan kosong momplong tuh lambungmu tuh, sedih banget cuma diisi air putih. Terus ada makanan nih, makanan tersebut ternyata mengandung gula. Makanan tersebut ternyata mengandung lemak. Itu bakso, cireng. Misalnya ada lemaknya itu. Lemaknya dari minyaknya, bukan dari daging. Nah, adanya lemak, adanya karbohidrat yang direspon karena dia masuk lambung, itu akan mengaktifkan saraf vagus. Saraf vagus diaktifkan. Maka dia akan mengirimkan sinyal ke otak. Ada makanan nih, ayo kerja. Ya, karena sebelumnya kan lambung nggak kerja. Karena nggak ada isinya. Air tuang, ngapain bekerja kan gitu toh. Tapi ketika ada lemak, ada karbohidrat, dia akan bekerja. Otak akan mengirimkan makanan, mengirimkan sinyal. Silahkan bekerja. Maka enzim-enzim akan dikeluarkan, insulin akan dikeluarkan, organ pencernaan akan bekerja dan yang lain. Sampai kalau lemaknya banyak, otak juga akan ngomong toh, lemakmu wis akeh, stop. Maka kita kenal kalau kebanyakan makan lemak, apa yang kita rasakan? Enak, blenger. Baru lihat aja, iya toh? Enak. Itu otakmu, otak orang normal itu. Ketika bilang, enggak, saya sudah makan. Iya kan? Otak sudah mengirim lewat mata, enggak. Tapi kalau kamu enggak, ada yang puasa di sini, teman-teman? Cantika puasa? Oke, puasa hari Jumat. Kamu puasa, Mbak? Oh, kalau puasa. Yang puasa Ramadan ada? Enggak ada? Oke. Taruhlah buat teman-teman yang puasa misalkan. Puasa ya bukan pantang ya. Ternyata siang hari panas nyedar-nyedar ada orang minum gelap es. Apa yang kamu rasakan? Pengen. Ternyata jam 3 sore orang mulai kelontang-kelontang itu wajahnya sok dibunyiin gitu biar tetangganya dengar. Kayak saya kalau lagi suruh masak, istri saya males masak, saya masak toh, wajahnya tak bunyiin biar tetangga dengar kalau saya masak. Goreng, saya sengaja kipas angin ini saya nyalain kan asapnya kemana-mana tuh. Tahu misalnya Kanita masak, apa yang kamu rasakan ketika puasa panas nyedar-nyedar, jadi lapar toh? Padahal lihat makanannya enggak. Itulah ketika otakmu teraktifkan oleh vagus dari hidup. Makanannya, ya Allah, makanan ini mengingatkan aku langsung Siska terlempar di masa kecilnya minum santan, makan makanan dengan santan. Kayak ratatouille ketika nyobain supnya, langsung sama. Tahu ya saya ngomongin apa ya? Itu otakmu bekerja. Orang yang normal.
maka otak akan mengirimkan pesan stop makan. Karena perutmu sudah penuh dengan lemak. Iya toh? Karena sudah banyak makanan yang masuk nih. Stop. Maka ada kinerja dari dua enzim. Dua hormon. Nanti silahkan ditulis dan cari sendiri. Saya nggak mau nyuapin. Dua hormon tersebut namanya leptin dan grelin. GHRELIN. Grelin. Leptin sama grelin kerjanya berseberangan. Ada yang menciptakan nafsu makan ketika kamu dengar klontrengan-klontrengan. Ding 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 ding, tumbas, gitu kan? Tiba-tiba langsung lapar. Ada asap bakaran sate, langsung lapar. Gitu. Tapi ada ketika kamu sudah makan, Mbok Rius mau makan apa, saya nggak akan tertarik. Stop, sudah kenyang. Iya toh? Itu namanya ada aktivasi grelin dan aktivasi leptin yang saling berseberangan. Kapan kita lapar, kapan kita merasa sudah cukup kenyang. Clear ya? Tapi ada yang namanya perbedaan konsep ketika seseorang itu mengalami obesitas. Ini bedanya pada orang obesitas. Orang obesitas lemaknya tinggi atau rendah? Normalnya, ya normalnya ya. Karena kalau kita obesitas di sini, saya kembali lagi. Kalau kita bicara tentang obesitas, ini kan hanya mengukur tubuhmu secara umum. Kalau kamu lihat atlet-atlet itu kayak sumo, atlet-atlet kayak Gulat, The Rock dan yang lain, Dwayne Johnson dan yang lain, obesitas nggak dia? Hah? Obesitas berdasarkan BMI ya? Enggak. Ya atau enggak? Kalau berdasarkan BMI dia obesitas lah. Tapi apakah dia sebenarnya adalah obesitas? Kenapa? Nah, kalau kita lihat, pas bodybuilding kecil banget ya. Nah, badannya juga iya. Itu isinya otot. Maka dia tidak obesitas. Nah, ketika seseorang yang pada umumnya obesitas, dia mengalami banyak massa otot yang lebih tinggi, ya, ada gangguan dalam leptin grelin tadi. Yang seharusnya kamu makan sudah cukup, cukup, udah enak, cukup. Tapi otakmu bilang, no, 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 no. Yang harus dikeluarkan adalah grelin, tapi yang dikeluarkan leptin. Yang harus di stop leptin ternyata dikeluarkan grelin. Ada disregulasi leptin grelin. Saya ngomong leptin grelin. Sehingga orang yang obesitas, yang massa lemaknya tinggi, tidak mengenal rasa lapar. Dia tidak mengenal rasa kenyang. Makan ini masih kurang. Kan bersama yang dibayarin, makan lagi sampai benar-benar, aduh nggak bisa gerak nih. Lihat pentol, waduh masih bisa lah kalau cuma di sini. Pernah ngalamin seperti itu? Kalau yang memang mengalami seperti itu, berarti kapan-kapan proses berdiri itu sudah ada disregulasi. Mau nggak mau, yang hanya bisa menguatkanmu adalah lagi bisa diatur. Sudah nggak bisa diatur. Biasa bekal berenang. Nah, saya nggak mau minta. Bekal renang. Semakin banyak karbohidrat, semakin cepat dia di metabolisme, semakin cepat kosong juga, lapar lagi. Nah, farmakoterapi obat-obatan tertentu itu tadi menekan leptin ataupun menekan grelin. Jadi bisa lebih tahu kapan dia sudah cukup. Mindful eating itu juga mengendalikan. Maka ada yang disebut lapar psikis, ada lapar fisiologis. Lapar fisiologis ya kamu yang sedang berpuasa, kamu yang sudah makan, belum makan beberapa waktu lamanya,
maka memang kamu lapar karena memang nggak ada makanan, lapar, lapar fisiologis. Tapi ada namanya lapar psikis. Dulu lihat jajanan, pengen juga kan lupain, nyobain lagi dong. Itu namanya lapar psikologis. Bisa nggak kita, tubuh kita, itu mengenali kapan kita memang lapar, kapan memang kita ingin emotional eating. Kalau bisa dicegah, maka benar-benar bisa. Ya, jadi mindful itu penting menurut kalau bisa memahami kapan sebenarnya memang kita harus makan karena memang belum makan, kapan seharusnya kita stop karena kita memang sudah. Nah, berikutnya, nah ini teman-teman ketika mau menerapkan terapi diet tidak bisa satu anjuran berlaku untuk 18 anak, tidak bisa. Karena kalian budaya dan tradisi berbeda. Nah, kalian memiliki duit yang beda-beda. Kalian memiliki kondisi medis yang berbeda-beda. Ya, jadi kalian mempertimbangkan. Pentingnya ini sudah jelasin ini belum ya kemarin? Saya belum ya. Pada dasarnya restriksi energi itu yang utama. Jadi kamu menghitung kebutuhan energi, silakan hitung kebutuhan energinya pakai Miflin. Karena nanti pakai ini, ya hitungnya pakai Miflin. Silakan nanti dicari. Banyak kalkulator kesehatan, sorry, kalkulator elektronik, aplikasi kalkulator penghitung kebutuhan energi sudah menggunakan. Kamu sudah dapat nih rumus Miflin. Taruhlah kebutuhanmu, misalnya seperti itu, saya lebih di database. Kamu sudah ketahuan, sudah menghitung kebutuhan energi masing-masing untuk usia dan jenis kelamin, berat badan, tinggi badanmu sendiri-sendiri. Tapi tidak setelah konstruksi dari sudah hitung, ada yang sudah pernah hitung? Pernah. Berapa cantik kamu? Masa? No. Apakah dulu kamu seperti itu? 1.500 tuh nenek-nenek kebutuhannya nenek-nenek berat badan normal. Tentu beda. Kamu sekarang memang masih muda, tapi karena postur tubuh kecil, ya memang kebutuhannya kecil, nggak usah dikasih gede, tak? Maka kalau di gizi kita kenal ada dua. Yang satu adalah AKG, kecukupan. Yang satu adalah kebutuhan. Kalau kecukupan yang ada di Permenkes, kamu kan usianya 19 sampai 29. Untuk perempuan itu apa? 2000 sekitar itu. Kalau laki-laki, nah, ini untuk berat badan 70 kg. Sehat, postur normal, segitu. Kamu bisa nggak pakai itu? Boleh nggak? Overfeeding. Ya, nanti jadinya obes. Nangkep ya? Kebanyakan. Karena postur tubuhmu nggak untuk sesuai ini. Maka ada yang namanya kebutuhan. Nah, kebutuhan energimu, kebutuhan energi kamu dan yang lain, itu beda-beda. Ketika kita bicara itu personalize lah. Saya menyarankan pakai Mifid. Ya. Nah, ketika sudah ketahuan, oh ternyata silahkan tahu. Oh, kebutuhannya dengan aktivitas saya yang segini, mayoritas seharian kan kamu duduk. Setelah kuliah ngapain? Dansa. Maco.
duduk. So, sepanjang hari duduk. Kecuali sepulang kuliah, kamu moving, angkut-angkut kayak si Gundul dan yang lain. Ya kan? Sepanjang hari kamu duduknya. Aktivitasnya seperti. Karena kalau Mifflin itu nanti punya dengan aktivitasnya. Nanti dihitung. Nah, sudah ketahuan, misalnya Rahayu 900 lah. Rahayu masih pengen turun berat badan. Boleh? Boleh. Tinggal kurangi 500 kalori. Kalau sehari defisit 500 kalori, seminggu defisit berapa kalori berat? 3.500. Penurunan 3.500 itu sama dengan penurunan setengah kilo. Lumayan dong. Target saya bukan cuma setengah kilo, target saya turun 20 kilo. Sampai ada janji bahwa saya bisa nurunin berat badan segera, jangan nunggu setengah kilo seminggu, saya bisa nurunin berat badanmu 10 kilo dalam seminggu. Ya, bukan otot turun air. Nanti tiba-tiba kamu bos dari terus nggak fit, nggak pernah menstruasi, lancar lagi, badan sakit semua, itu begitu. Kalau turunnya setengah kilogram, maka kamu bisa menurunkannya dengan 500 kalori setiap. Seberapa itu 500 kalori setiap? Bisa digambarkan nggak? 500 kalori itu seberapa? Seberapa? Kalau kita mau makan senilai ini 500 kalori, hasil berapa? Apa itu? Nasi putih matang, sayuran, Nasi putih matang 150 gram berapa kalori? 100 gram dulu berapa kalori? Selain altar dulu. Nasi, makanan pokok kesukaan kita. yang 150 itu 192, Pak. Ingat saya, No. Itu nasi apa? Nasi putih. Kamu mau hitung pakai apa? Nutrisopa. Nutri TKP, DKPM, USDA, Fat Secret, MyPal, MyFitnessPal. Boleh terserah. 100 itu berapa? 100 gram karbohidrat. Satu penukan karbohidrat. Nasi terdiri dari yang ada di nasi itu apa aja? Masuk di karbohidrat isinya 100 gram karbohidrat. 100 gram nasi terdiri dari zat gizinya apa? Makronutriennya apa? Kan yang menyumbang kalori makronutrien. Jadi kalau enggak tangannya duduk penggaris kayu. 100 gram nasi itu isinya adalah karbohidrat dan ada lemak. Nasi ada lemaknya. Yang ada lemaknya adalah nasi lemak. Nasi goreng ada lemaknya. Nasi putih apakah ada lemaknya? Ada cuma karbohidrat dan
Berapa karbohidrat? 100 gram. Ya Allah, ini bukan mata kuliah ini sebenarnya. Nah, 100 gram nasi itu terdiri dari 40 gram karbohidrat, 4 gram, 1 gram karbohidrat berapa kalori? 3,99 bla 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 taruh. Maka 160 kalori. Ya toh? Jadi. Masih gede. Oh. 4 gram protein berapa kalori? 4 gram protein berapa kalori? Ada yang bilang 178, ada yang bilang 180, ya wis. Kelas piro toh? Jadi 100 gram nasi 170-an kalori. Kalau 150 gram nasi, ya taruhlah kita separuhnya ini 80 mungkin. Itu 250-an. Ya, sekitar itu. 150 gram. 1,5 centong toh 250-an kalori. Saya ngomong 500 kalori. Apalagi selain nasi. Kamu makan nggak cuma nasi. Dibayangin, apalagi sampai sini kan bahas-bahas begini. Apa yang kamu makan itu berapa kalori? Jangan sampai apa yang kamu sampaikan itu cuma di awal-awal. Ketika masyarakat mau tanya, turunkan 500 kalori setiap hari. Siapa? 150 kalori. Kan jadi nggak ngerti kita. 500 kilokalori setiap hari. Sobat yang mau turun berat badan bisa diterapin dari sini. Yang kira kamu makan berapa centong? 4 sampai 5 centong, taruhlah itu 500 gram. Itu bisa diturunin itu. Karena 1,5 centong aja sudah 250 kalori. Terus apa lagi? Makan itu pakai apa? Paling sering. Bapak kamu paling sering. Ayam apa? Goreng. Bagian apa? Atas tanpa tulang. Beli di olive. Paha. Paha atas berapa kalori? Ada di situ. Yang kalau mata dibawa makanan sebelum makan bareng foto untuk makanan kalau dari foto coba itu teman menghitung makanan apa ya itu kalau kamu cari kamu cuma makan sekitar 500 kilo telur telur itu mau diceplok atau didadar paling suka atau direbus beneran diceplok ceplok sampai dadar kalorinya lebih banyak apa sama Pak, jadi lebih banyak. Berapa? Satu butir telur, kalau telur dadar kalorinya berapa? Terus mikir sampai situ gizi. Kompetensi yang akan diberi oleh tenaga kesehatan yang lain. Gitu. Makanya kalau kamu ingin mainin berat badan, makan telur bulat, ya tahu telur itu kan karena di sisi lain kamu bakal dapat protein. Kalau balita kok susah makan, gizi buruk, gizi kurang, kegemuk, kurang berat badan, dikasih telur dadar tadi jangan dikasih telur bundar, karena telur bundar kandungannya yang kalau dikasih minyak yang lebih banyak, karena nggak mungkin telur bundar minyaknya disuapin. Ilmu gizi itu bukan ilmu yang harus dipraktek. 500 kalori. Bisa nggak nurunin 500 kalori? Kelebihan kalori. Ya, ada yang sudah naik berat badan dari awal semester sampai sekarang.
Kamu naik, Saya tapi naiknya baru belakangan ini tapi drastis banget Bang. maksudnya Jadi awal-awal tuh sampai semester 4 tuh saya masih normal. Dari semester 4 akhir sampai sekarang itu naik 11 kilo. sorry 11 kilo. 11. Iya. Siapa menyakiti hatimu? 11 kilo. Iya, 11 kilo. Anak saya umur 2 tahun saat itu 11 kilo. Mana 11? Apa yang berbeda dibandingkan sebelum 11 atau setelah naik 11? Apa yang berbeda dari Silka lakukan? Makan ya. Apa yang membuat berbeda? Jajannya lebih banyak terus kayak nggak kontrol Bang. Terus kayak makannya juga kayak lebih banyak biasanya. Terus saya kalau makan agak misalnya sehari. Kalau sekarang kayak dia udah harus 3 kali. Kalau dulu tuh masih bisa ya kayak sehari 2 kali. Jadi kayak lebih banyak. Makan lebih jarang dengan makan lebih teratur, lebih cepat naikin berat badan mana? Naik loh, naik. Saya senang kalau ada mulai ada konflik jadi dulu dua hari ini sehari 2 kali itu skip apa berarti? Biasanya disarankan. Kamu nggak apa? Iya. Oke, taruhlah itu benar misalnya orang yang nggak seperti dia dengan orang yang sarapan rutin satu di sini yang sarapannya rutin sarapan ini kan dua kita skip apa? Ya. Makan siang, sarapan, puasa, makan malam. Oke, tapi tidak pernah skip sarapan. Oke, lebih cepat gemuk mana? Silakan pakai otak, nggak boleh ngarang, pakai logika berpikir yang baik. Lebih cepat gemuk mana? Orang yang skip sarapan dengan orang yang makan lebih teratur dan ada sarapan. Lebih dalam itu nggak masuk. Lebih cepat gemuk mana? Oh, beda lagi. Oh, karena anggota kalau di sini namanya kita mendapat semua pendapatan yang ada. Gimana rasanya itu? Ya, begitu. Sarapan malah lebih jarang gemuk. Menurutmu tadi Pak? Kenapa? Nggak makan pagi. Sorry. Kalau kamu makan pagi malah lebih banyak makannya. Jadi cepat gemuk. Kalau saya makan tidak seperti itu. Yang saya teliti bukan satu orang, yang saya teliti komunitas. Kalau saya teliti satu orang, iya mas, sebenarnya mungkin beda. Tapi kalau kita teliti mayoritas, kebanyakan orang, ya, kalau kamu skip sarapan, berarti kamu makan pertama kali jam sarapan. Siangnya jam 11. Jam 11. Terakhir kali makan jam? Pas yang sebelum naik. Bukan, di momen itu. Kan kamu skip sarapan nih. Ya. Pertama kali makan perlu dapat makanan kan jam 11. Terakhir kali dapat makanan jam berapa? Ya tentu Pak, tergantung tidurnya. Kadang saya kalau selalu begadang jadi yang masih itu. Masih makan. Jam berapa kamu makan kalau begadang? Tidurnya jam 12 tidur, bisa juga masih makan. Makan apa? 9, seadanya Pak. Apa pun. Iya. Saya nggak bingung Pak, karena saya sebenarnya emang makannya sekarang lebih
banyak. Tapi kayak sebenarnya nggak se-over dibanding sebelumnya, tapi naiknya benar-benar over banget gitu. Oke, Kayak 11 taruhlah kamu nggak begadang karena tugas sedikit. Tidurnya jam berapa? Makan terakhir berarti jam berapa? jam 8:30 gitu ya. 8:30 makan. Oh, terus tidur toh? Oh, tidur gitu toh? Tidur, kuliah, jam 11 baru makan gitu toh? Berapa jam ya? 12 jam lebih. 12 jam. Ketika kamu berbuka jam 11, tidur makan sedikit. Karena dia mengutamakan psikologi kamu, apa namanya, sendiri. Jadi lapar psikologisnya, bukan lapar fisiologis, lapar psikologis. Karena lapar psikologis tidak bisa dikendalikan. Kalau lapar fisiologis, ya, jam yang lapar wajar. Tapi kalau skip sarapan, akan ada lapar psikologis, di mana kamu jadi overeating. Wah, menu di sebelah, di rumah ada itu, tofu makan. Bisa jadi aku banyak banget dalam lonjakan insulinnya. Jam 4 jam 5 dan jam segini udah ngantuk. Itu jam 10 kita harus biasa. Ngantuknya jam 5 jam 6. Oh, ngantuk jam 10 kok ngantuk 10 pagi. Kok ngantuk? Cek gitu. Pernah kalau bangun tiba-tiba melek gitu. Itu ketika pagi hari kortisolnya dibentuk sehingga kamu stres, sehingga kamu bisa bangun. Nanti kalau duduk masa si tirai terbuka panas, kamu yang kortisol. Nanti kortisol turun lagi kalau sudah jam 6 jam. Kenapa? Matahari sudah mulai turun, waktunya buat kita istirahat. Tubuh dibuat stressless, mudah stres. Makanya untuk tapi ketika kamu jam 2 masih begadang, kan sudah kortisol sudah sangat-sangat rendah harusnya. Karena tubuh kita harus tidur dan istirahat. Kortisol tidak dikeluarin. Tapi di depan itu kamu harus keluarin terus tahu untuk membuat kamu tetap melek. Hormon stresnya. Ketika kortisolnya naik, insulinnya naik karena kamu makan. Oke. Jadi makan teratur, makan tidak harus 3 kali. Tidak harus sarapan, makan siang, makan malam, no. Tetapi teratur. Jadi yang 3 jam, maka ada breakfast, ada brunch, itu jam 10 ada snack, jam 12 jam 1 ada makan siang, jam seginian ada snack sore, nanti jam 5 jam 6 ada makan sore. Itu snack sedikit, itu diistirahatkan pencernaan, karena biar oksigen bukan di pencernaan kalau malam. Ada namanya ritme sirkadian. Belum belajar? Belum pernah. Ritme sirkadian di mana organ-organ tubuh kita, momen-momen tertentu, jam biologis tubuh kita. Ada waktunya otak bekerja kenceng-kencengan. Ada waktunya perut bekerja kenceng-kencengan. Ada waktunya jantung bekerja kenceng-kencengan. Ada seperti mereka. Ketika waktu malam kamu tidur, kamu suruh otakmu tetap kerja. Maka perutmu tetap kerja. Jantungmu tetap kerja. Jadilah nanti kan tidur daripada kamu maksain begadang gaspol gitu kan, tidur bangun kamu nyari takut
Jadi kalau teratur penelitiannya kita bilang teratur dalam macam putri siswa. Tapi kalau tidak teratur macam putri dari itu mahasiswa lebih untuk menstaf. Yang kedua setelah teratur semua apa? Buka ada apa yang dibuka di bagian pilihannya itu. Kalau pilihannya masih banyak, pilihannya salah tinggal nasi dan ayamnya. Pilihannya juga nggak pakai salt. Dan bukan minyak yang besar. Nah, ini bisa menurunkan berat badan sampai 4 kilo. Ada yang pengen turun berat badan? Masih. Karena lebih ke ini sih Pak, ini kalau lagi dari EP-nya apa namanya masih normal, tapi persen beli saya itu lebih. Oh, akhirnya umur berapa? Ada catatannya. Ya, berapa? 30 dan lebih ke body image jadi nggak beda. Ya, jadinya perempuan. Saya cerita. Ada yang bisa bilang, satu 2 minggu 3 minggu di panti rapi, makan itu banyak pakai jadi turun berat badan. Lo nggak tahu Mas Ian, dia satu saya jadi satu angka lebih kecil, karena saya harus mengencangkan lebih. Wah, betul saya. Teman saya juga, 3 kilo, sama-sama dia. 3 kilo, oh, kok bisa ya kita turun ya, sedangkan ambisinya gemoy-gemoy ya, mata gitu. Masuk. Pak, jadi yang sudah puluhan tahun di sini, kok bisa tambah dari mana itu? Perempuan itu lebih sensitif kalau diomongin soal berat badan dan itu aja. Dia bilang enggak, oh, masih omongan saya bukan cara diomongin. Karena saya juga, ya iya. Terlihat saya sama sekali tidak. Nanti bagaimana ngomong kayak gitu? Kan body image penting buat perempuan. Yang melindungi orang sekarang dari intinya 24, saya gajikan dari 21. Siapa yang nggak suka intinya 21? Siapa? Kan ya kalau lebih banyak dari kita untuk menurunkan proporsi lemak khususnya lemak perut. Nah, di sini ada berbagai macam diet. Mungkin karena atas kita nggak bisa. Tapi saya mengambil karena pertemuan ketiga itu juga benar bagus. Kalau saya sudah upload sentimen di saya ngambil sentimen. Coba dari mata kuliah, nanti kita dari bukan dari saya biasanya spesies sentimen saya sudah ada kan? Mata kuliah terus detail dan kita Edwin sama Pak itu kita kayaknya masih ngomongin apa? Jadwal ketika
Berarti biasanya sih ngomongnya soal berat badan. Maksudnya bisa. Saya mau jelaskan dulu. Gitu ya. Nah, brief aja. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Kita brief aja. Ada beberapa yang tidak saya cuma 9. Mediterania, Mediterania, yes, TLD, terapeutik, ambius ya. Jadi diet Mediterania itu sebenarnya untuk masalah kesehatan secara umum, tapi dia juga bisa menurunkan diet itu untuk ya dietary approach to stop hypertension. Jadi pendekatan diet untuk ternyata menerapkan diet bisa menurunkan berat badan juga ya. Ada TLC diet, therapeutic lifestyle change. Ya. Berarti perubahan gaya hidup yang bisa menyembuhkan terapeutik. Itu tujuannya untuk awalnya ya untuk masalah kesehatan di Amerika, masalah kesehatan jantung di Amerika. Jadi TLC, therapeutic lifestyle change, ya, itu untuk mengatasi kesehatan jantung. Mengatasi masalah penyakit jantung buat orang-orang sehat ternyata bisa menurunkan berat badannya juga. Jadi ada benefit lain selain tujuan utama. Kemudian ada ketogenic diet siapa? Yang ada ketogenic diet awalnya digunakan untuk tipikalnya. Kenapa seseorang perlu rendah karbohidrat? Baca sampai sebentar. Itu dampak nanti. Tapi awalnya seseorang menerapkan ketogenic diet itu buat kondisi apa? Terbaca nggak? No, bukan. Kalau tadi diet tujuan utamanya awalnya adalah untuk hipertensi, TLC untuk jantung. Nah, kalau diet ketogenik, itu artinya genik dari kata genesis, artinya membentuk. Keto itu dari kata keton, berarti membentuk keton. Keton dibentuk dari metabolisme semuanya ada hasil telurahannya, Mbak. Keton itu diproduksi dari metabolisme asam kecut lagi. Dibuat dari metabolisme lemak. Maka dia nah kalau kamu ngarang semakin banyak lemak, benda ketonnya. Kenapa ada diet yang memang menciptakan benda keton yang tinggi lemak tapi kadar-kadarnya ditekan jauh biar terproduksi benda keton. Diet itu awalnya untuk siapa? Coba benda diet keton. Ada yang pernah baca? Nanti berarti ini evaluasi buat Niken dan Mbak Arga. Itu sebenarnya orang mana yang boleh dan memang diharapkan dianjurkan mengkonsumsi diet ketogenik, ya ada nanti bisa menerapkan. Ada orang mungkin ternyata juga berdampak pada penurunan, tapi prowansnya seperti apa bisa harus di ornis. Nah, ornis sama. Oke, ornis itu apa tipikalnya? Dia rendah lemak. Nah, kacang-kacangan kan mengandung lemak. Nah, berarti dia bukan menurunkan lemak total, tapi menurunkan lemak jenuhnya. So, proporsi lemaknya sebenarnya masih tetap
Lemak kan ada dua tuh, jenuh nggak jenuh, kan gitu toh. Lemak penting nggak buat tubuh? Penting. Lemak itu penting buat tubuh. Kalau nggak ada lemak, kamu nggak berfungsi. Kalau nggak ada lemak, kamu testosteronnya nggak terproduksi. Hormon semuanya base-nya lemak dan protein. Oke. Tapi kalau obes, ya lemak tidak jenuhnya diutamakan. Lemak jenuhnya kurang. Ya, total lemaknya sebenarnya tetap sama. Oke. Itu paleo. Paleo itu tipikalnya apa, Mbak? Itu mengikuti pola makan zaman yang ada itu. Apa itu? Jadi kalau zaman sekarang kan udah banyak makanan pola makan gitu Pak. Jadi jawabannya tuh masih kayak mengikuti kayak makan jam juga gitu. Jadi kayak banyak ketergiatan. Terus makannya nggak orang-orang nggak susu. Kenapa nggak susu? Kan saya pakai susu murni nasional. Kan itu belum diolah. Saya pakai susu yang baru diperah. Boleh nggak? Kan belum diolah, cuma digodok. Ya, itu olahnya cuma itu toh, pasteurisasi. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kan susunya minimal proses, cuman pasteurisasi. Kenapa? Kalau friend boleh. Ada apa, Mbak? Susu boleh nggak? Susu murni, susu kambingnya tawa, merah langsung dari minyak tawanya. Hmm? Ada yang bisa bantu? No idea. Saya sampai Zaman Paleolitikum. Oke, zaman Paleolitikum. Litikum kan dari zaman batu. Batu. Zaman biyen orang-orang zaman dulu apakah menernak sapi? Ya. Jadi sapi itu namanya didomestikan. Dulu dia liar dan yang lain, sekarang dipelihara untuk dimanfaatkan. Seperti anjing. Sapi itu didomestik. Itu belum lama. Sehingga di era Paleolitik dulu tidak ada minum susu. Ya, jadi susu itu enggak, bukan karena susu diolah, tapi susu zaman dulu enggak. Nah, permasalahannya bisa nggak kita menerapkan diet Paleolitikum sekarang? Diet paleo, kamu strict diet paleo di Yogyakarta, bisa nggak? Apa susahnya? Kalau nggak makan sayuran, apakah bisa kita sustain, apa namanya, bisa hidup dengan diet paleo dengan relatif ya bisa tetap hidup di era yang sekarang ini? Karena kita hampir nggak bisa hidup dengan diet paleo sebenarnya. Karena sedikit sudah makanan olahan. Roti taruh itu sudah olahan berkali-kali, ultra proses namanya. Roti dibuat dari tepung terigu. Tepung terigu dibuat dari gandum. Gandum dibuat dari tanaman gandum tadi. Itu pun dia pakai cara diputihkan dulu gitu. Gak bisa dengan tepung diletak itu udah dinilai kalau tepung yang cuma minimal proses. Tapi kan roti-roti bersih-bersih. Kalau kamu pinggiran roti tawar aja disingkirkan karena dia warnanya coklat.
jelek aja. Satu paling pojok jelek. Sebuah warna bis. Ya karena jelek. Masih tidak makan. Nah itu paling. Tapi ternyata orang-orang yang menerapkan paling ya, baru tantangannya juga banyak banget. Kita nggak bisa lepas dari cireng, cipol. Nggak ada orang jualan cireng, cirapayung. Makan harus yang oh, mana nih? Oh iya, Bos. Apa bedanya vegan sama vegan itu? Nggak makan yang ada protein hewaninya. Apa vegetarian? Vegetarian masih ada vegetarian yang makan hewani. Contohnya, Vegetarian ovo, nanti dia masih makan apanya ovo. Ovo vegetarian. Apa itu? Selain ovo, lakto dia masih selain lakto dan ovo. Nah, ayo Pak. Biar yang ada apa? Telur, ikan, orang-orang yang menjalani diet vegan banyak guys. Di Jakarta restoran vegan itu terjadi luar negeri atau mungkin ke Bali banyak dan pasarnya gede karena sekarang banyak orang suka olahraga. Orang yang suka olahraga dia cenderung pengen makan yang sedikit lebih baik dibanding sebelumnya gitu. Maka banyak orang bawaan, orang yang yoga, orang yang senam, orang yang zumba, orang yang mungkin menerapkan gaya hidup ya. Pada buka Amerika. Jadi kamu pada saat ini teksturnya apa? Ini baunya telur, teksturnya telur, itu semuanya plant based. Plant based itu sedang sangat tipis di luar. Sehingga pasar utama kami sebenarnya ekspornya yang lebih. So teman-teman tadi boleh banget kalian ekspornya
pribumi gitu lah. Boleh. Bisa kalau kamu tidak tahu, vegan itu bukan cuma sotek, polo, kampung Papuan, paling bener Papuan, kupat, sayur-sayuran, kacang, belum, sejam, oh, wes, vegan cuma plant based, itu pakai vegan baik, saya bukan afiliasi ya, baik bagi kesehatan. Baik, kenapa enggak juga? Kan memang kekurangan zat besi. Kembali orang sampai apa selain defisiensi, taruhlah defisiensi dapat selesai karena kita kasih suplemen. Apa kekurangan vegan? Atau apa hal yang paling sering berisiko pada orang dengan veganisme dibandingkan orang yang omnivore seperti ini? Saya tidak apa, iya, tapi kalau ada nah, apa? Satu hal yang sekarang sedang jadi fokus utama juga di Indonesia. Apa yang menjadi risiko di orang-orang vegan? Selain defisiensi. Orang yang menghindari hewan yang banyak ada di hewani yang tidak ada di ketika tidak dapat itu dampaknya di tubuh adalah seseorang dampak manifestasinya adalah gangguan di dalam illness. Maka orang yang vegan, orang yang menghindari atau bahkan mungkin teman-teman di sini nggak vegan tapi karena masalah uang dan masalah yang lain tidak dapat itu hewani, maka cenderung lebih orang yang menikah bisa kalau usia dan itu sekarang harus panas memang esensialnya tercukup. Tapi kalau yang mereka mengenal jadi dia maka orang-orang yang vegan mereka mengenal bahkan makanan yang manis waktu mereka merasa emosi di sisi lain juga merasa suami bisa tidak kalau saya katakan vegan dia lebih cenderung kalau punya dari emosi kalau mau turun berat vegan ini kita di sini stres sampai kita lihat oh kita nggak bisa melarang atau jangan seseorang melihat dia
atau tidak. Intermittent fasting apa itu? Apa Pak? Hari itu dia lebih kayak diet tapi puasa gitu loh Pak. Puasa. Iya dalam Puasa kami kan. Jadi salah satu, jadi itu ada beberapa jenisnya juga. Salah satunya tuh kayak 16-8, jadi dia makan di 8 jam, misalnya dari jam 11, terus sampai jam berapa itu. Akan bilang itu sisanya itu 15 jam puasa. Oke. Karena makanya tidak bisa itu Jadi intermittent fasting juga lagi tren. Mau 12-12, 10-14, 16-8. Kalau ditotalkan 24 jam. Itu jadi lama kan. Dan sekarang puasa Ramadan itu termasuk intermittent fasting. Karena dia hanya boleh makan maghrib sampai subuh. Ya, tapi setelah subuh sampai maghrib dia harus puasa. Itu intermittent fasting. Kapan boleh makan, kapan tidak boleh makan. Lihat ya. Tapi terkait sama benar-benar. Kalau hanya mementingkan kapan kamu makan, kapan tidak. Untuk kaitan sama benar-benar. Nanti juga dalam jangka waktu dalam jangka itu akan ada gimana. Nah, ini jadi masalah. Puasa Ramadan atau intermittent fasting itu sebenarnya bagus. Tapi ketika memang makanlah benar-benar. Karena intermittent fasting tidak. Intermittent fasting hanya mengatur kapan kamu makan terus. Tapi kalau tidak intermittent fasting, kamu mengucapkan apa yang harus sebaiknya sampai apa yang sebaiknya tujuan. Maka banyak teman-teman kita yang menjalani puasa Ramadan. Harus bisa. Nggak bisa. Ya, kecil sama teman-teman yang komis. Dan makan ya, sampai di luar urusan religius gitu ya. Tapi kalau bisa lebih bagus lagi. Akhir apa itu? itu bukan dia. Apa itu? Itu measurement atau kayak perhitungan kualitas dietnya itu udah baik. Apa itu? Kayak orang tuh kayak nanti ada kayak tabelnya gitu. Nanti itu ada 11 komponen. Buah-buahan, kacang-kacangan, terus pokoknya ada lemak, sodium, terus kalau nanti juga ada alkoholnya. Terus pokoknya ada 11 komponennya itu nanti ada skor 0 sama skor 10. Nanti maksimalnya itu nanti masing-masing kayak porsi perharinya berapa dia makan. Nanti ada perhitungan dikalikan dengan porsinya, nanti dibagikan sama porsi yang maksimal tadi dikali 10. Nanti dapat skornya. Nanti semua skor di total nanti baru ada penilaian terakhir sudah baik atau belum apa pola hidupnya. Berarti pola hidup yang terbaik jika Tadi di atas 70 72, dianggap jelek jika diperbaiki kalau di bawah 72,4 apa maknanya di bawah 70? itu maknanya cuma perlu diperbaiki aja kualitas dietnya itu berarti masih belum mencukupi untuk yang itu ya. Artinya kalau kamu makan cuma itu toh, ya toh, makannya cuma itu toh. Yang satu, yang kedua makannya itu sedikit, tidak bervariasi, dengan variasi, maka skornya kan cuma dari skor itu. One meal a day, sehari. Nanti kan, apa yang kamu ketahui soal one meal a day? Cukup 1 kali dalam Ada yang pernah dengar tentang konsep diet itu? One meal a day. Hanya boleh makan satu atau sekali toh. tapi kalau kalau dalam momen ini, kalau makan ini dia hanya diberikan waktu
1 jam makan, jadi 23 jamnya puasa, 1 jamnya makan. Jendela puasnya cuma 1, ya. Sekenyang-kenyangnya. Koma untuk membekali dalam 23 jam. Yang teman-teman Katolik juga menjalani itu. Juga dalam 23 jam. Kita Bisa. Semuanya tahu. Bisa. kayak misalnya boleh Pak makan, misalnya saya mau makan pagi, saya tapi makan yang nggak akan buat saya kenyang. Jadi misalnya saya cuma makan 1 roti aja, nah itu nanti saya mau makan, nah itu makan siang. Terus sampai sore saya makan 1 roti lagi. Itu apakah makan yang periodenya kamu makan? Tapi kalau makannya sekali. Jadi kayak pulang. Dia makan sekali aja terus puas. Jadi mas akan banyak pokoknya tidak dapat masukan itu. Waktunya jendela puasanya tinggi panjang. Masuk termasuk selebriti yang tadi di awal saja. Dia juga sekarang. Ya, setuju. Diperbanyak, diperjelas itu di minggu depan juga bisa. Teman-teman yang baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Ada yang mungkin ditanyakan? Ini buat besok ya. Paling tidak ada jurnal yang memang kalian mendukung dia tersebut. Kaitan sama teman-teman. Walaupun yang saya dengan sama ketua, dia ketua itu banyak dilarang. Ada yang mengajukan untuk apa? Untuk membersihkan. Sebelum menyampaikan tentang dia gluten, gluten free, ada yang pernah dengar gluten free nggak ya? Buat apa aslinya? Alergi, alergi itu melibatkan sistem imun. Kalau gluten tidak melibatkan sistem imun, gluten melibatkannya bukan alergi, namanya saya nggak bisa minum susu karena intoleran apa? Laktos. Tubuh saya tidak memproduksi laktase. Jadi ketidakhadiran laktase itu enzim. Ya, nggak ada laktase, maka kalau ada laktose nggak bisa dicerna. Gluten juga sama. Gluten itu bukan alergi. Alergi itu karena reaksi imunitas. Tapi kalau intoleran itu tidak melibatkan sistem imun ya, karena tidak ada. Seseorang tidak bisa gluten sehingga intoleransi gluten. Maka boleh minum makan gluten. Terus seumur hidup lepas dari gluten, siapa orang itu? Siapa yang harus menghindari gluten? Amin. Siapa? Gimana Mbak? Autisme. Ya. Autisme. Pada teman-teman kalian, kakak kelas kalian, gluten kalian itu anak yang autisme. Paham ini celiac disease ya, penyakit celiac yang tidak bisa mengonsumsi. Tapi apakah kamu autisme? Apakah kamu punya penyakit celiac? Orang yang tidak mengalami autisme, hanya orang yang tidak mengalami celiac yang
Gluten itu termasuk zat gizi. Bersama dengan gluten dia hadir banyak zat gizi. Kenapa kita harus menghindari itu kalau kita memang tidak perlu menghindari gluten sekarang kemudian hati-hati itu sebenarnya masih ada lagi nanti bisa dikasih juga bisa manfaat. Maksudnya